Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Gandhi Parmasista, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait rekam medis, yaitu studi kasus pelayanan rekam medis pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Gondokusuman 2, Kota Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Next slide. Saya Nazwa Rizkia Mulyana dengan nomor NPM 231020. Nama saya Azifah Arianti dengan NPM 231026. Saya Siti Rahma dengan NPM 2310431. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Next. Baik, selanjutnya mengenai apa itu rekam medis, yaitu rekam medis merupakan catatan lengkap mengenai riwayat kesehatan pasien yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Adanya rekam medis, tenaga kesehatan dapat memahami kondisi pasien dengan lebih baik, sehingga pengobatan yang diberikan menjadi tepat dan aman. Keberadaan rekam medis membantu meningkatkan kualitas layanan dan keamanan pasien, serta mendukung penelitian dan evaluasi di bidang kesehatan. Maka dari itu, kami akan melakukan studi kasus mengenai pelayanan rekam medis pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas Gondokusuma 2, Yogyakarta. Next. Sebelum membahas lebih jauh, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu rekam medis. Terdapat regulasi terkait rekam medis ialah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Next. Kemudian, menurut World Health Organization atau WHO dalam Medical Record Manual, a guide for developing countries, yaitu artinya rekam medis adalah catatan yang dibuat secara teratur dan rapi tentang riwayat kesehatan serta perawatan yang diterima oleh seorang pasien. Maksudnya, ialah semua informasi mengenai kondisi pasien, pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis yang dilakukan dicatat dengan sistematis. Catatan ini penting karena menjadi sarana komunikasi antar tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, agar mereka bisa memahami kondisi pasien dengan baik dan bekerjasama dan memberikan perawatan. Selain itu, rekam medis juga berguna untuk memastikan agar pelayanan kesehatan kepada pasien dapat berlanjut dengan baik, meskipun pasien ditangani oleh tenaga medis yang berbeda di waktu yang berbeda. Next. Kemudian, terdapat isi dalam rekam medis. Berdasarkan pasal 26 ayat 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 bahwa isi rekam medis terdiri atas: pertama, identitas pasien; 2. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang; 2. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; 4. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi rekam medis. Seluruh catatan dalam rekam medis memiliki berbagai fungsi. Secara umum, fungsi rekam medis adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien. Untuk menghasilkan surat rekam medis yang berkualitas, dibutuhkan profesional rekam medis yang handal serta kerjasama yang baik semua pihak dalam sebuah fasilitas kesehatan. Berikut fungsi rekam medis lainnya terdapat: 1. Mendokumentasikan hasil pengobatan dan perkembangan pasien. 2. Dasar keputusan mengenai perawatan serta pengobatan pasien. 3. Metode komunikasi yang efisien dan efektif antar semua pihak yang berwenang. 4. Bahan pembuktian dalam suatu perkara hukum. 5. Surat rekam medis menjadi dasar perhitungan biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya, manfaat rekam medis. 1. Pelayanan pasien menjadi lebih lengkap dan berkelanjutan.
Dengan adanya rekam medis dan juga aplikasi kesehatan yang berisikan riwayat medis pasien, dokter bisa mengontrol kesehatan pasien dengan lebih mudah, terutama dengan adanya riwayat kesehatan dan sesi konsultasi sebelumnya bisa menjadi acuan pemberian diagnosis dan pengobatan yang tepat. 2. Pelayanan pasien jadi lebih cepat. Setiap rumah sakit ingin melakukan pelayanan kesehatan pasien lebih cepat, namun tetap akurat, sehingga bisa menangani lebih banyak pasien dengan penanganan yang terbaik. Salah satunya adalah pelayanan menebus obat di apotek rumah sakit. Peran rekam medis di sini adalah untuk memastikan riwayat kesehatan pasien sebelumnya, sehingga pihak farmasi bisa lebih cepat dalam menyiapkannya. Yang ketiga, adanya transparansi data bagi pasien dan keluarga. Rekam medis memang dikelola oleh pihak manajemen rumah sakit, namun pasien dan keluarga juga memiliki hak untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam rekam medis tersebut. Oleh karena itu, rekam medis yang sudah terintegrasi secara elektronik memiliki peran untuk memberikan informasi riwayat medis tersebut kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya ada peran rekam medis. Yang pertama, pelayanan pasien menjadi lebih lengkap dan berkelanjutan. Dengan adanya rekam medis dan juga aplikasi kesehatan yang berisikan riwayat medis pasien, dokter bisa mengontrol kesehatan pasien dengan lebih mudah, terutama dengan adanya riwayat kesehatan dan sesi konsultasi sebelumnya bisa menjadi acuan untuk pemberian diagnosis dan pengobatan yang tepat. Kedua, pelayanan pasien jadi lebih cepat. Setiap rumah sakit ingin melakukan pelayanan kesehatan pasien lebih cepat namun tetap akurat, sehingga bisa menangani lebih banyak pasien dengan penanganan yang terbaik. Salah satunya adalah pelayanan menebus obat di apotek rumah sakit. Peran rekam medis di sini adalah untuk memastikan riwayat kesehatan pasien sebelumnya, sehingga pihak farmasi bisa lebih cepat dalam menyiapkannya. Yang ketiga, adanya transparansi data bagi pasien dan keluarga. Rekam medis memang dikelola oleh pihak manajemen rumah sakit, namun pasien dan keluarga juga memiliki hak untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam rekam medis tersebut. Oleh karena itu, rekam medis sudah terintegrasi secara elektronik memiliki peran untuk memberikan informasi riwayat medis tersebut kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai studi kasus. Diketahui dahulu sebelumnya berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jurnal ini membahas studi kasus tentang pelayanan rekam medis di Puskesmas. Di Puskesmas Gondokusuma nomor 2 Kota Yogyakarta selama pandemi COVID-19 yang dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap 3 petugas pada Mei 2021. Dengan fokus pada aspek hukum kesehatan terkait rekam medis, permasalahan utamanya adalah resiko penularan virus kepada petugas dan pasien selama proses pendaftaran dan penyediaan rekam medis yang melanggar prinsip hukum kesehatan tentang keselamatan dan tanggung jawab fasilitas kesehatan. Sebelum pandemi, rekam medis hanya sebagai dokumentasi rutin, tetapi setelahnya proses ini harus disesuaikan dengan screening gejala COVID-19. Prioritas untuk pasien bergejala dan penggunaan APD, namun kurangnya acuan protokol spesifik di tingkat puskesmas membuat resiko hukum seperti kelalaian atau penularan meningkat. Tantangan lain termasuk privasi dan pasien yang rentan bocor selama pendaftaran online atau screening, serta keterbatasan tenaga kesehatan yang bisa menimbulkan masalah etika dan hukum jika rekam medis tidak akurat atau tertunda, terutama dengan varian virus baru yang memerlukan dokumentasi cepat untuk pelacakan. Untuk mengatasi ini, Puskesmas menerapkan screening ketat, pemisahan pasien, dan pendaftaran online Puskesmas berupa meminimalkan kontak dan antrian dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi Jogja Smart Service atau yang bisa disebut juga dengan JJS dan aplikasi Telegram. Puskesmas telah menyediakan alat pelindung diri
yaitu APD yang cukup bagi petugas pendaftaran dan rekam medis. Dengan adanya protokol kesehatan yang telah diterapkan, Puskesmas Gondokusumo II belum memiliki acuan tertulis yang spesifik terkait penerapan protokol kesehatan untuk pelayanan rekam medis di level Puskesmas. Petugas juga mengacu pada pedoman untuk Kementerian Kesehatan untuk memastikan rekam medis sesuai hukum kesehatan dengan saran segera buat standar prosedur profesional khusus agar tanggung jawab. Hukum lebih jelas, regulasi utama yang digunakan adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hukum 0107-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, yang mengatur 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan social distancing untuk mencegah penularan, serta pedoman pencegahan COVID-19 dari Kemenkes RI yang menekankan tanggung jawab fasilitas kesehatan dalam melindungi data rekam medis sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Dengan langkah ini, Puskesmas berhasil meminimalkan risiko hukum sambil menjaga integritas rekam medis sebagai bukti hukum dalam pelayanan kesehatan. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan juga mengenai kesimpulan. Rekam medis merupakan berkas dan dokumen pasien. Dengan adanya rekam medis, tenaga kesehatan dapat memahami kondisi pasien dengan lebih baik. Dalam studi kasus di Puskesmas Gondokusumo II, Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pelayanan rekam medis mengalami penyesuaian besar selama pandemi COVID-19. Puskesmas mengoptimalkan pendaftaran pasien secara online melalui aplikasi. Namun, Puskesmas menghadapi tantangan karena belum adanya acuan resmi tertulis mengenai protokol kesehatan untuk rekam medis ditingkatkan di Puskesmas. Oleh karena itu, perlunya acuan spesifik di level Puskesmas segera diterapkan untuk menjamin pencegahan penularan COVID-19 pada masa itu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami terkait rekam medis. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.